Ini lagi memperbaiki Google Drive-nya ini. Oh, itu dudeknya Kak untuk 21. Iya, tanggal 4 kemarin sih, tapi Ah, masih paling akhirnya untuk penilaian itu semuanya paling akhir 13 Desember ya Kak, saya lihat di LMS itu. kalau untuk itu Kak semua tugas itu Kak, tapi kalau untuk dudek per tugasnya itu biasanya paling lama 3 hari 4 hari Kak. Terkecuali dengan tugas aksi nyata kita nanti itu memang perlu jeda waktu nanti itu Kak. Mungkin 1 minggu ada tuh nanti Kak. Untuk Biasanya aksi kalau per tugas individunya itu biasa duduknya tidak lama tuh Kak. Biasanya 2 hari 3 hari menjelang kita zoom lagi itu biasa duduknya tuh Kak. iya, ini saya upload tugasnya tinggal yang 2.1 sama 2.5. Ah, ah. Kak, misalkan ini Google Drive saya udah coba pakai akun baru lagi tapi laptopnya agak bermasalah. Misalkan ini Kak, saya pakai akun kepala sekolah boleh ya Kak? Gak Tidak apa ya? masalah Kak. Tidak masalah asalkan link yang Kakak kirim nanti itu bisa dibuka Kak. Iya, Tidak iya. masalah. Ah, ah. Itu berarti yang lembar-lembar kerja itu kan dimasukkan juga ya Kak? Iya Kak, semua lembar kerja LK yang kita kerjakan waktu tatap muka, silakan Kakak isi, Kakak kondisikan saja. Semampunya saja. Kalau Nah, memang tidak istilahnya memang tidak dapat, tinggalkan saja, nggak apa-apa. iya. Untuk tugas-tugas yang lain bagaimana Kak? Ada kesulitan? Udah saya hubungin saat ini Bunda Nopi dan lainnya Pak Budi udah saya hubungin tapi kayaknya memang mereka belum aktif kayaknya Kak. Oke, siap Kak, Bentar. nggak apa-apa. Untuk tugas-tugas yang lain bagaimana Kak? Ada kesulitan atau bagaimana Kak Marunas? Gimana Kak? Untuk tugas-tugas yang lain atau ada kesulitan atau bagaimana Kak? Saya yang ini tinggal itu aja Kak, yang 2.1 sama 2.5 itu aja saya Kak. Yang lainnya kayaknya saya cek tadi malam udah selesai. Ah, itu untuk tugas apa video pembelajaran kemarin itu untuk kakak-kakak yang lain boleh diingatkan lagi Kak. Nanti pas penilaian terakhir, jadi kita susah nanti Kak masalah nilainya kalau memang tidak terisi. Untuk lebih apanya Kak, boleh kakak-kakak yang lain saling mengingatkan kepada kakak-kakak yang istilahnya yang belum hadir. Itu untuk video pembelajarannya boleh kakak-kakak ambil sebisanya saja dengan durasinya itu lebih kurang nantinya 30 menit 25 enggak apa-apa. Kalau memang enggak sampai 30 kan, Iya, boleh. iya Kak, nanti disampaikan. Nanti kan tugas kita bolong-bolong dicek admin nanti kan nggak enak nanti Kak. Kakak-kakak semuanya nanti. Kak Maruna sehat? Kak Rahmat, Kak Nopi sehat? Sehat. Kak Fasil untuk yang menghitung denyut nadi kemarin
Ah, Bisa nggak saya prakteknya bukan anak sekolah? Berarti umurnya di atas anak TK, atas anak SD bisa Kak? boleh Kak, boleh boleh. Boleh ya. Nah, Nggak harus anak sekolah di enggak, sebenarnya lembaga itu ya. memang, patokannya saja tuh, Kak. Ya, ya, baik-baik Kak. Iya. Ya, ya. Kak Marunas sepertinya siap, mengisi amunisi nih Kak Rahmat. Sandar Ya, ya. tersandar nampaknya. Iya, Betul Kak. sepertinya iya Kak. Baru pulang sekolah Kak. Jadi langsung eksekusi kan. Oke, siap. Yang bahayanya tegang di bawah, di atas nanti kendornya Kak. Oke, siap Kak. Aman Kak. Banyak sprintingnya maunya nih. Kita sebentar Kak, 2 JP-nya Kak. Oke sip. Ini sebenarnya ini Kak, kakak-kakak semuanya, untuk persiapan aksi nyata kakak-kakak semuanya nanti. Jadi aksi nyata kakak-kakak ini nantinya berhubungan nantinya dengan penilaian akhir kakak-kakak. Jadi untuk sertifikatnya nanti itu termasuk aksi nyata yang kakak-kakak buat ini. Kak Reni sepertinya masih pramuka ya Kak? Masih di bumi perkemahan, Kak. Gimana Kak? Di mana lokasinya Kak? Apa, Kak? Di mana lokasi bumi perkemahannya? Di Pondok Pesantren Babu Salam. Oke, siap Kak. Baru mulai. Oke, baik kakak-kakak, boleh dihubungi kakak-kakak yang lain dulu, semari menunggu kakak-kakak yang lain. Kita mulai nanti jam, lebih kurang nanti jam 2 lewat 17 atau 18 menit, Kak. Boleh kakak-kakak yang lain dulu, boleh ditelepon, boleh di japri untuk saling mengingatkan kepada kakak-kakak yang lain. Tidak tertinggal dengan materi kita hari ini kakak-kakak.
Baik kakak-kakak semuanya, apakah bisa kita mulai kakak-kakak semuanya? Bisa Kak, bisa. Oke, bagaimana kakak-kakak yang lain? Bisa kita mulai? Bisa Kak. Seperti itulah Oke, siap kakak-kakak. Untuk boleh juga mengingatkan ke kakak-kakak yang lain supaya bisa hadir untuk gimmick kita pada hari ini kakak-kakak. Baik, semuanya, baik kakak-kakak semuanya yang telah hadir. Baik, kita mulai untuk sesi tatap maya kita yang keberapa kira-kira Kak Marunas? Mungkin ini sudah yang sekian kalinya ya Kak. Kira-kira mungkin kakak-kakak yang lain masih ingat ini tatap maya ataupun gimmick kita yang keberapa kira-kira Kak? Udah lewat 10 atau belum kira-kira berapa Kak? 12. 12 Kak. Oke, kakak-kakak yang lain mungkin masih ingat ataupun menulis absensi tatap maya kita atau bagaimana? Masih ingat? Sepertinya sudah lebih Kak Marunas, sudah lewat 12. Memang yang telah kita lewati itu sudah 12 Kak Marunas. Sekarang kita masuki gimmick kita ke yang ke-13 kali lagi Kak Marunas. Baik kakak semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak semuanya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga yang bagaimana pada hari ini kita masih bisa saling untuk mengerjakan ataupun tugas kita di dalam PKG BJOK ini dalam kegiatannya yaitu adalah kegiatan tatap maya yang mana ini adalah tatap maya yang ke-13 kakak-kakak. Jadi untuk tatap mayanya mungkin tinggal tidak beberapa lagi ya Kak Rahmat, Kak Marunas. Mungkin untuk tatap mayanya untuk sampai di akhir nanti ataupun di akhir kegiatan PKG PJOK kita ini itu mungkin tidak banyak lagi, mungkin sekitar entah berapa lagi Kak Marunas, pokoknya tidak banyak lagi Kak. Tidak sampai sesudah yang kita lewati tidak sampai Kak. Mungkin 6 lagi ya Kak. 6 lagi mungkin Kak. Jadi mungkin di akhir-akhir ini kita ini fokus untuk tatap maya lagi ke aksi nyatanya nanti kakak-kakak. Jadi di luar nantinya di dalam materi kita mungkin ada beberapa lagi itu materinya tentang materi 3.1 nanti kakak-kakak. Jadi baik kakak-kakak semuanya, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah hadir dalam kegiatan gimmick kita pada hari ini, yang mana mudah-mudahan nantinya kegiatan kita ini tidak ada halangan dan rintangan nantinya kakak-kakak semuanya. Mulai dari awal ini sampai selesai kegiatan kita pada hari ini. Baik kakak-kakak semuanya, sebelum kita melakukan kegiatan, terlebih dahulu kita selalu memanjatkan doa kepada Sang Yang Maha Kuasa. Untuk itu kakak-kakak semuanya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Baik kakak-kakak semuanya, berdoa dimulai. Berdoa selesaikan. Baik kakak-kakak semuanya yang sempat hadir ataupun yang belum hadir nantinya mudah-mudahan dapat hadir untuk kegiatan kita pada hari ini kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak keadaannya hari ini atau untuk kesehatannya bagaimana kakak-kakak? Sehat semuanya?
Sehat. Alhamdulillah sehat. Dan kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan semuanya kakak-kakak. Amin. Sehingga nantinya kita lulus di dalam kegiatan ini semuanya kakak-kakak. Amin. Amin. Oke, baik kakak-kakak, kita mulai untuk kegiatan kita pada hari ini. Jadi untuk kegiatan kita ataupun materinya pada kegiatan siang ini kakak-kakak semuanya itu adalah persiapan untuk aksi nyata kita kakak-kakak. Jadi ini adalah salah satu kunci untuk kita nantinya mendapatkan nilai pada akhir kegiatan kita ini pada kakak-kakak semua. Jadi kakak-kakak untuk kegiatan kita pada hari ini adalah aksi nyata. Jadi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi untuk kegiatan kita pada hari ini itu nantinya lebih kurang nantinya 2 JP kakak-kakak. Baik, ini kakak-kakak semuanya ini seperti orang bertapah sepertinya kakak. Untuk menenangkan pikiran ya Kak Rahmat, Kak Maronas, kakak-kakak yang lain, ini adalah salah satu menenangkan hati dan pikiran kita. Di sini tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur dan ingin tahu kita terhadap apa nantinya pembelajaran yang kita bahas kakak. Jadi dan kebajikan. Jadi nantinya kita sebagai seorang pendidik memunculkan rasa syukur kita kakak. Jadi dan selanjutnya bagaimana kedepannya kita selalu ingin tahu untuk hal-hal yang lebih positif lagi kakak. Bagaimana nantinya kita menggali pembelajaran untuk kedepannya nanti bermanfaat untuk diri kita sendiri dan terkhususnya untuk peserta didik kita nanti kakak. Nah, baik kakak, doa bersama sudah. Jadi untuk kesepakatan sesuai dengan yang sebelumnya tidak ada yang berubah. Nantinya juga bisa kita terapkan nanti di dalam pembelajaran kita di kelas kakak. Jadi nantinya kita selalu mengingatkan kepada peserta didik kita dan menanya bagaimana kondisi peserta didik kita, apakah dia sehat, apakah dia sakit. Nantinya itu adalah selalu menjadi acuan kita di awal pembelajaran kita kakak. Jadi untuk sesi kita pada hari ini kakak-kakak semuanya, jadi di sini ada 2 nanti tujuan dari sesi ini kakak. Yang pertama nih yang merefleksikan koneksi antar materi. Jadi bagaimana nantinya kita mempelajari atau merefleksikan kembali antar materi-materi yang telah kita pelajari, contohnya materi 1 dan modul 1 dan modul 2 yang telah kita pelajari sebelumnya kakak-kakak semuanya. Yang kedua nantinya memahami penugasan aksi nyata. Jadi nantinya aksi nyata yang kakak-kakak buat ini nantinya memang real kakak-kakak lakukan, kakak terapkan nantinya berbagai macam ataupun asesmen yang kakak terapkannya juga terdapat di dalam aksi nyata yang kakak-kakak buat nantinya kakak-kakak. Baik nanti itu seperti modul, bagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, seperti apa asesmen otentiknya, seperti apa penilaian-penilaian yang kita terapkan di dalam sebuah pembelajaran, nantinya kakak masukkan kembali ke dalam modul kakak-kakak tersebut. Boleh kakak mengupload kembali tentang modul yang kakak buat di modul 1.6 kakak-kakak. Itu kan kakak-kakak semuanya telah mengupload modul ataupun RPP yang kakak buat. Itu kakak buat lagi atau kakak masukkan lagi tentang asesmen yang telah kita pelajari kemarin kakak. Jadi bagaimana nantinya penilaian itu kakak buat di dalam sebuah modul pembelajaran yang telah kakak buat. Jadi itu intinya. Baik kakak semuanya, agenda kita ini adalah refleksi antar materi, artinya di sini antar modul kakak-kakak.
Jadi yang kedua penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknisnya nanti bagaimana selanjutnya kakak-kakak lakukan tentang pembuatan aksi nyatanya. Jadi refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik, nantinya penilaiannya seperti apa, jalan lini masanya bagaimana, nanti kakak akan kita pelajari nanti ke depan. Yang ketiga dialog, diskusi, tanya jawab, yang terakhir nanti penutup. Jadi baik kakak-kakak semuanya, kita masuk ke pelajaran 1 di sini, refleksi, koneksi, materi paket modul 1 dan 2. Jadi bagaimana hubungannya, koneksinya, ataupun jaringannya nanti kakak. Di situ kan nanti antar selalu berhubungan nantinya antara paket modul 1 dan modul 2 yang telah kita pelajari kakak. Baik yang kita pelajari secara tatap maya dan juga secara tatap muka yang telah kita pelajari di waktu luring kemarin kakak-kakak. Baik kakak-kakak semuanya, di sini ada sebuah pertanyaan ataupun nantinya pertanyaan yang memandu kita untuk melakukan refleksi kepada materi yang telah kita pelajari kakak-kakak. Baik, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif kakak-kakak. Jadi apakah pengalaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung bagaimana kira-kira nanti kakak-kakak selanjutnya paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Jadi nanti kakak-kakak boleh isikan di kolom chat. Ini nantinya terkait juga dengan paradigma kita terhadap pembelajaran peserta didik kita yang berpusat kepada peserta didik kakak-kakak. Jadi boleh kakak-kakak menjawab langsung dan juga nantinya boleh kakak-kakak isi di kolom chat kakak-kakak. Jadi silakan kakak-kakak refleksikan kembali, tenangkan pikiran kita seperti gambar ataupun pada slide yang sebelumnya tadi, kita refleksikan kembali sejauh apa pemahaman saya ataupun kakak-kakak semua terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Jadi apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung untuk pelajaran ataupun materi yang kita terapkan nantinya pemikiran kita terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik kakak. Boleh kakak-kakak tuliskan di kolom chat langsung, boleh untuk menjawab langsung juga boleh ataupun raise hand, boleh kakak-kakak. Seperti apa kira-kira? Ini terkait juga dengan pengalaman kita belajar kakak-kakak ataupun pengalaman kita memberikan pelajaran terhadap peserta didik kita. Jadi bagaimana pemikiran kita selama ini, apakah yang kita lakukan sudah berfokus kepada peserta didik atau bagaimana kakak-kakak? Boleh silakan kakak-kakak semua. Ketikkan di kolom chat juga bisa kakak-kakak, silakan. Jawab langsung boleh, kakak ketikkan di kolom chat juga boleh. Silakan kakak-kakak. Oke, baik. Kak Rahmat, silakan Kak.
Iya Kak, izin Kak. Boleh Kak, silakan Kak. Sekali baik, terima kasih. Izin juga kakak-kakak sekalian ingin menanggapi mengenai pemahaman secara pribadi saya sendiri baik dalam pembelajaran di kelas maupun praktek sesuai dengan pengalaman dan situasi saya di sekolah mengenai efektivitas yang sudah mendukung paradigma saya sendiri mengenai pembelajaran pejok yang berpusat pada peserta didik. Kalau boleh jujur, kalau boleh berterus terang, sampai detik ini kita belajar dalam PKG ini. Kalau kita melihat lagi flashback ke belakang, nampaknya banyak sekali kekurangan-kekurangan baik secara model pembelajaran maupun media yang sudah kita laksanakan dalam pembelajaran ataupun praktek di sekolah. Saya sendiri pun merasa belum secara terus terang belum efektif ataupun belum mendukung paradigma saya sendiri. Dalam pembelajaran walaupun kadang-kadang kita dalam belajar itu semuanya aktif, baik gurunya, baik peserta didiknya aktif dalam pembelajaran, bukan berarti itu sudah terlihat efektif dalam proses pembelajaran. Sejauh ini kalau kita dalami lagi, pelatihan ini memberikan dampak yang sangat terasa bagi kita. Nampaknya banyak lagi kekurangan yang kita laksanakan dalam pembelajaran. Kedepannya mudah-mudahan bisa terlaksana pelatihan-pelatihan kita ini, kita dapat menerapkan dalam pembelajaran sekolah. Saya sangat bersyukur sekali. Mudah-mudahan dapat saya menerapkan di pelajaran. Kemarin saya masuk di kelas, ada sedikit-sedikit percobaan-percobaan yang sudah saya terapkan kepada anak-anak, walaupun merasa belum dapat feel-nya lagi terhadap peserta didik kita. Mudah-mudahan kedepannya lebih detail lagi cara membuatnya. Mudah-mudahan peserta didik sama kita dapat terpadu lah dapat chemistry-nya ya Kak ke depan. Seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak. Mungkin kakak-kakak yang lain boleh Kak? Izin Kak. Boleh Kak, silakan Kak Asmet. Baiklah, terima kasih untuk waktunya buat Kak Fasu dan teman-teman semuanya. Apa yang disampaikan Kak Rahmat mungkin juga saya alami untuk saya yang ada di lembaga PAUD, terutama untuk pembelajaran fisik motorik kasar yang mungkin sering bisa masuk ke dalam PJOK tingkat awal gitu ya Kak. Boleh. Itu dari dulu mungkin sampai sekarang terkadang saya juga masih menerapkan bukan berpusat pada anak tapi berpusat pada guru. Contoh kecilnya saja, misalkan hari ini kita senam gitu. Padahal banyak variasi senam, tapi kita langsung aja membunyikan musik senam apa yang kita inginkan. Padahal kan tidak seperti itu ya Kak ya. Kemudian contoh lainnya lagi, misalkan bermain fisik motorik kasar, misalnya kita yang mengatur jadwal, kita pula yang menentukan permainan apa yang akan kita lakukan hari ini. Mungkin bisa kami menerapkan berpusat pada anak ketika pembelajaran fisik motorik halus itu di dalam kelas Kak, karena sesuai dengan tema, memang setiap kali kita masuk itu ada 4 kegiatan. Nah, di situ kita memang menawarkan ke anak mau masuk kelompok mana dulu. Itu tugas sudah kita siapkan. Itu kalau di pembelajaran fisik motorik halus. Jadi dari
modul di PKG PJOK ini dari modul pertama sampai modul 2.6 ini saya banyak mengambil pelajaran tentunya tentang pembelajaran PJOK ini yang berpusat pada anak. Insya Allah nanti ini sudah mulai, kami sudah bersama teman-teman sudah saya sampaikan juga materi-materi yang ada di PKG ini, dan kami juga sedang menyusun RPP sekecamatan mungkin dengan Bunda Nopi juga. Kalau untuk kami kegiatan PJOK-nya kami lakukan di setiap hari Sabtu. Jadi kami yang menyusun sendiri programnya itu dan mudah-mudahan kami bisa menerapkan pembelajaran PJOK ini yang berpusat pada anak. Seperti itu Kak, terima kasih. Jadi masih banyak kekurangan jujur saja yang ada di lembaga kami untuk PJOK yang berpusat pada anak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Asmiati juga buat Kak Rahmat tadi bagaimana sejauh ini pembelajaran yang telah kita lakukan baik nantinya di dalam kelas ataupun nantinya praktek di luar kelas yang kakak-kakak lakukan itu nantinya bertahap nantinya kakak-kakak. Tidak mungkin kita lakukan langsung kan tidak mungkin seperti itu nantinya. Mudah-mudahan nantinya kita bisa melakukan kegiatan seperti ini nantinya dengan melakukan tahapan-tahapan ataupun pendekatan-pendekatan terhadap peserta didik kita kakak. Betul sekali yang disampaikan oleh Kak Asmiati tadi. Memang bagusnya seperti itu Kak. Kita menyusun modul ataupun kurikulum yang kita lakukan itu sesuai dengan nantinya aset yang kita gunakan nantinya di sekolah kita kakak-kakak. Jadi nantinya kembali lagi ke diri kita kakak-kakak. Bagaimana nantinya kita menerapkan pembelajaran tersebut itu kan memudahkan kita juga nantinya di dalam kita menilai peserta didik kita. Kakak. Jadi mungkin sebelumnya kita sering melakukan hal yang mungkin tidak masuk penilaian terhadap kriteria anak-anak kita. Kakak. Mungkin contohnya kita suruh dulu di dalam sebuah materi yang mungkin anak belum bisa melakukan hal tersebut, tapi kita sebagai seorang guru mungkin telah memberikan nilainya dulu kakak terhadap peserta didik tersebut. Mungkin untuk selanjutnya kita selalu memberi tahapan-tahapan ataupun bertahap kita lakukan dulu kakak. Jadi mungkin mulai kita dulu di dalam pembelajarannya yang berpusat kepada peserta didik tersebut kita terapkan di sebuah materi yang mudah mungkin dulu kakak. Bagaimana kita menerapkannya ke dalam materi yang lebih mudah dulu. Mungkin setelahnya nanti baru ke jenjang yang bertahapnya. Mungkin agak sulit bagaimana levelnya yang kakak terapkan nanti. Baik kakak, kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Di sini ada juga pertanyaan, ini mungkin ada beberapa pertanyaan refleksi yang mengarah kepada diri kita pribadi, kakak-kakak semuanya. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi belajar? Kemarin kan juga telah kita pelajari bagaimana strategi ataupun gaya kita mengajar di dalam mengajar terhadap peserta didik kita, kakak-kakak. Jadi apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung mungkin yang kita lakukan selama ini di dalam pembelajaran kita? Apakah pemahaman kita semuanya terhadap strategi pembelajaran sudah mendukung atau bagaimana terhadap kakak-kakak semuanya? Jadi di sini paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Jadi pada akhirnya intinya di sini kakak-kakak itu juga semuanya berpusat kepada peserta didik, apalagi kita sekarang di dalam kurikulum Merdeka itu semuanya sangat berfokus kepada peserta didik kakak. Jadi sejauh apa pemahaman kakak-kakak tentang strategi mengajar yang kakak-kakak lakukan? Apakah pemahaman kakak-kakak tersebut terhadap strategi mengajar sudah mendukung pembelajaran yang kakak-kakak lakukan selama ini? Itu pertanyaannya Kak. Boleh? Silakan kakak-kakak yang lain. Boleh untuk menjawab ataupun menuliskan di kolom chat juga boleh Kak. Silakan. Mungkin Kak Merunas ingin menjawab satu pertanyaan ini Kak, boleh?
Boleh untuk kakak-kakak yang lain? Baik Kak, Boleh Kak, silakan. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk pertanyaan ini, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Mungkin strategi mengajar ini sudah dilaksanakan semampunya Kak. Ya, semampunya, mungkin masih banyak lagi kekurangan-kekurangan. Ya, mungkin kalau dinilai lah sekitar mungkin sampai 6 sampai 70% lah gitu kan, menerapkan strategi belajar ini terhadap peserta didik kita di sekolah kita masing-masing. Jadi dengan pembelajaran seperti yang disampaikan Kak Rahmat tadi, memang sebelum kegiatan PKG ini mungkin banyak kesalahan-kesalahan, kekurangan di dalam mengajar PJOK. Jadi setelah kegiatan ini rasanya ya adalah ya satu penambahan ilmu gitu. Jadi kalau untuk strategi ya mungkin segitu Kak. Jadi kalau untuk apalagi di sekolah kami, jujur sekolah kecil, tentu dari sarana prasarananya itu berkurang Kak. Nah, jadi mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Marunas. Jadi tadi sudah menambahkan sedikit pandangan ataupun refleksinya ya Kak. Betul sekali yang disampaikan. Mungkin Kak Rahmat tadi juga menyampaikan dan juga Kak Marunas, tidak bisa dipungkiri kakak-kakak, kita sebagai seorang pendidik, apalagi kita seorang guru PJOK, mungkin kita agak lebih ribet sedikit daripada guru-guru yang lain ya Kak. Kita tidak juga menyalahkan guru-guru yang lain. Mungkin kita sebagai seorang guru PJOK lebih aktif dibandingkan dengan mapel-mapel yang lain, sehingga nantinya dengan mungkin agenda ataupun pekerjaan kita yang di luar nantinya mungkin sedikit menghambat dari strategi mengajar kita di sekolah ya Kak. Mungkin kurang mendukung nanti, contohnya mungkin kakak-kakak yang lain dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di luar jam sekolah. Mungkin itu mungkin salah satu faktor juga nantinya yang menghambat kita sebagai seorang guru PJOK nantinya di dalam pembelajaran. Mungkin hal itu juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita kakak-kakak, flashback ke belakang. Mudah-mudahan nantinya kita sebagai seorang guru PJOK ini nantinya bisa menerapkannya bagaimana strategi-strategi pembelajaran yang baik nantinya untuk peserta didik kita kakak-kakaknya. Baik kakak yang lain, boleh untuk menambahkan atau menjawab ini juga boleh kakak, silakan. Di kolom chat juga boleh, atau menjawab langsung juga boleh. Oke, kita bungkus pertanyaannya ini Kak Marunas, Kak Rahmat. Oke Kak, bungkus Kak. Ini adalah refleksi kita pribadi Kak, sejauh mana strategi kita ataupun bagaimana gaya mengajar kita selama ini Kak. Jadi ini sedikit refleksi kita atau flashback ke belakang. Untuk slide yang selanjutnya, ini pertanyaannya Kak. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Jadi ini model pendidikan gerak yang telah kita pelajari di saat kita kegiatan tatap muka kemarin. Jadi apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jadi model pendidikan gerak yang kita berikan kepada peserta didik, apakah pemahaman ini terhadap pendidikan sudah mendukung kakak terhadap pembelajaran yang kakak-kakak lakukan sebelumnya? Silakan kakak, boleh untuk sedikit bercerita, merefleksikan ataupun curhat ya Kak Rama. Boleh, silakan.
Itu yang tentang usaha gerak itu kan, Kak? Iya, Kak. Itu model pendidikan gerak itu, Kak, yang kita pelajari tatap muka. Izin ya, Kak. Oke, silakan, Kak. Sebenarnya Kak, untuk model gerak ini sebenarnya kita juga sudah melakukan loh di sekolah. Hanya saja terkadang kita belum paham itu namanya model gerak dalam pembelajaran PJOK kan gitu ya Kak ya. Contohnya saja misalkan gerak konsep tubuh. Iya kan Kak? Iya, betul, Kak. Kan kita juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan di sekolahan, misalkan contoh gerak ini manipulatif kayak gitu kan. Kalau Ya. kami di sekolah TK mungkin kami lebih sering mengadakan ini melempar dan menangkap bola. Kemudian yang untuk konsep ruang Iya. itu mungkin kalau ruang itu ini ya Kak, cara gerak kita gitu ya Kak. Iya. Misalkan ke arah depan, ke arah belakang, Itu. kayak gitu kan Kak. Betul, Kak. Berarti kan kami sebenarnya juga sudah melakukannya di sekolahan, hanya saja yang mungkin belum memahami nama-nama konsep tersebut. Modelnya ya Kak. Ya, terus kemudian yang usaha, ya kan Kak. Iya. Usaha itu berarti kan ada kemampuan yang ada dalam diri kita. Seperti itu Kak? Betul, Kak. Betul. Ya, itu sih Kak yang saya ketahui gitu. Jadi pada dasarnya kita sudah melakukannya di sekolahan, hanya saja namanya yang mungkin belum memahami. Ya dari kami, kalau kami kan mungkin di tingkat-tingkat dasarnya seperti itu. Mungkin Kak Rahmat bisa menambahi atau memberi masukan lagi yang supaya lebih komplit gitu. Boleh kakak yang lain untuk menambahkan? Boleh. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Betul yang disampaikan oleh Kak Asmiati tadi, itu tentang ataupun gerakan-gerakan yang telah kita lakukan pada pembelajaran sebelumnya atau di sekolah kita, itu telah melakukan gerakan-gerakan seperti itu, yang mana sebelumnya kita belum tahu tentang model pendidikan gerak yang kita lakukan, ke arah mana nantinya gerakan yang kita lakukan, seperti apa nantinya usaha yang kita lakukan untuk menerapkan model pendidikan gerak ini, kakak. Jadi nantinya kita sebagai seorang pendidik, apalagi kita khusus PJOK, kakak. Jadi bergerak nantinya di dalam pendidikan model gerak ini banyak sekali olahraga yang bisa kita lakukan, kakak. Apalagi contohnya yang disampaikan oleh Kak Asmiati itu tentang model pendidikan gerak itu banyak nantinya yang bisa kita kembangkan di dalam pembelajaran, Kak. Jadi apalagi kita mungkin Kak Marunas itu di tingkat SD ya Kak? Kak Marunas SMP Kak. Kak Marunas SMP. Mungkin kakak-kakak yang lain itu banyak sekali tentang contoh gerakan-gerakan itu, termasuk seperti yang disampaikan oleh Kak Asmiati tadi, itu model gerakan manipulatif. Selanjutnya itu koneksi juga Kak ke tingkat SD itu selanjutnya lokomotor dan non lokomotor. Mungkin di tingkat SD masih ada ya Kak? Kak Rahmat, Kak Marunas kan di tingkat SMP. Mungkin ada model pendidikan gerak yang lokomotor, non lokomotor, bagaimana anak bergerak ke samping ataupun bergerak tanpa berpindah tempat. Mungkin masih ada ya Kak? Itulah nantinya model pendidikan gerak yang bisa kita kembangkan lagi kakak-kakak semuanya. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya.
Di sini ada pertanyaannya kakak semuanya. Sejauh apa pemahaman saya ataupun kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran, tadi gerak sekarang kebugaran kakak. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung? Jadi model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Mungkin bagaimana kakak yang lain? Boleh? Ini kira-kira di modul berapa kita pelajari kemarin, Kak? Tentang tes kebugaran yang kita lakukan. Kebugaran kemarin kan yang di 2.4. Tuh, tentang kegiatan tatap muka kita, kakak. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Mungkin pernah kakak lakukan sebelumnya, atau kakak-kakak terapkan di pembelajaran sebelumnya, atau bagaimana? Silakan. Mungkin di jenjang SMP, SMA ataupun SMK itu sharing materinya apa, Kak? Tes kebugaran. Mungkin itu ada keliling lapangan, sekian keliling dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Mungkin kakak sudah melakukan seperti itu atau bagaimana, kakak? Mungkin kakak-kakak yang lain yang sudah mencoba ataupun tes kebugaran untuk peserta didik itu seperti apa? Boleh kakak untuk berbagi modelnya bagaimana nantinya di dalam pendidikan kebugaran itu? Menerapkan model pendidikan kebugaran di dalam pembelajarannya, kakak. Mungkin kakak-kakak semuanya telah melakukan atau pembelajaran sebelumnya atau bagaimana, kakak? Mungkin di tingkat SMP, kakak boleh seperti apa cara-cara model pendidikan kebugarannya, boleh? Tingkat SMA ataupun tingkat usia dini sudah juga bisa, Kak Asmiati? untuk yang kebugaran ini ya, Kak. Iya. Bisa kira-kira kita terapkan di dalam pembelajaran usia dini? Itu seperti latihan gitu ya, Kak, untuk daya tahan tubuh gitu kan, Kak? Iya. Kalau kami di TK, Kak, itu setiap pagi itu kami emang ada kegiatan motorik kasarnya, Kak. Baik itu senam, terus di RPPH itu juga kalau di TK memang juga ada kegiatan fisik motorik kasar. Mungkin di dalam kelas itu bisa kita melakukan contoh kecilnya saja gini, menangkap bola tapi menggunakan tangan seperti ini. Iya. Gantian. Gitu. Itu contoh kecilnya yang pembiasaan, Kak, melalui pembiasaan gitu. Atau mungkin kalau kebugaran untuk peserta didik untuk anak-anak usia dini itu beda, Kak, untuk kakak-kakak yang besar yang tingkatannya lebih besar lagi. Iya, beda, Kak. Kalau mungkin untuk yang besar-besar kan bisa latihannya mungkin bisa dilakukan dengan push up kan gitu ya, Kak ya. Betul, Kak. Contohnya gitu. Sesuai, iya, Kak, sesuai dengan gerakan-gerakan
yang telah kita lakukan. Mungkin Kak Rahmat kemarin kan juga telah mempraktekkan bagaimana cara gerakan-gerakannya. Itu mungkin bisa kita lakukan terhadap anak tersebut mungkin 2 menit, 3 menit kegiatannya. Setelah itu baru kita tes kembali bagaimana daya tahan anak tersebut. Mungkin sebagian anak juga tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Mungkin juga ada yang bisalah dibilang postur tubuh yang agak berlebihan ataupun obesitas, jadi berkelebihan berat badan. Nantinya mungkin kita juga bisa menyesuaikan gerakan-gerakan mana yang pas buat peserta didik kita. Jadi kita boleh memilih atau boleh kepada peserta didik untuk memilih gerakan-gerakan yang tersebut dianggap lebih mudah melakukannya. Jadi itu sebenarnya inti dari model pendidikan gerak yang kita lakukan. Jadi nanti tidak mungkin kita paksakan anak yang tidak mampu melakukan gerakan, malahan kita paksa untuk melakukan gerakan yang tidak bisa dilakukan anak peserta didik kita. Itu nanti bisa membahayakan atau nantinya tidak akan baik, tidak akan dapat tujuannya nanti. Itu intinya pada slide yang ini. Baik, kita lanjutkan. Di sini pertanyaannya kakak, sejauh apa pemahaman saya ataupun kakak-kakak terhadap sport education model? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Jadi mungkin kakak-kakak yang telah kita lakukan mungkin di akhir kegiatan kita tatap muka kemarin itu adalah salah satunya sport education model. Mungkin itu di tingkat SMP dan tingkat SMA itu akan lebih mudah kakak-kakak lakukan di dalam pembelajarannya. Kak. Yakin dan percaya anak itu sangat semangat melakukannya. Kak. Mulai nantinya kakak-kakak mempersilahkan ataupun membagi nantinya kelompok untuk melakukan kegiatannya. Nanti anak itu membaginya sendiri, menugaskan sendiri. Saya sebagai ini nantinya pasti anak-anak itu akan senang nantinya di dalam olahraganya. Jadi itu merupakan salah satu kompetisi yang dilakukan nantinya oleh peserta didik kita. Contohnya nanti kita bagi dalam satu kelas ataupun kakak-kakak yang lain mungkin ada lokalnya yang 2 lokal, anggaplah lokal A dan lokal B, nantinya itu bisa kita ataupun kakak-kakak lakukan nantinya, kakak gabungkan terlebih dulu baru dibagi kelompoknya. Nanti bisa kakak-kakak membaginya itu berdasarkan tugasnya masing-masing. Nanti pasti seru kakak. Silakan nanti kakak-kakak terapkan di dalam pembelajaran. Itu namanya sport education model. Jadi mungkin kakak-kakak sudah melakukan kegiatan seperti ini. Tapi namun real ataupun nyatanya ternyata inilah yang dinamakan dengan sport education model tersebut. Jadi model pembelajaran yang kita terapkan. Jadi itu kakak. Mungkin kakak telah melakukannya. Bagaimana? Sedikit refleksi boleh kakak bercerita. Boleh? Bagaimana kakak-kakak yang lain? Apakah sudah melakukan hal yang seperti ini ataupun sport education model di pembelajaran yang sebelum-sebelumnya, kakak? Bagaimana? Silakan. Oke, mungkin Kak Rahmat silakan, Kak. Oke Kak, izin lagi ya. Oke, siap lanjutkan, Kak. Mungkin sudah disampaikan oleh Kak Rokani kemarin waktu kita praktek, karena kita mungkin tidak sadar, mungkin sudah diterapkan kepada anak-anak, kata Kak Rokani kan. Jadi ada seingat saya dulu pernah melakukan sport education ini
mengenai SEM ini baru tahu saya nih sport education model. Ini pandai-pandai saya dulu nih membuatnya. Ada suatu pembelajaran praktek. Jadi anak saya suruh menjadi wasit, menjadi hakim garis, menjadi pemain. Segitu aja. Tidak ada dalam model pembelajaran, tidak ada dalam RPP, itu pandai-pandai saja membuatnya. Nah, itu seperti itu sedikit pengalaman yang sudah saya buat kepada anak-anak. Kemudian di luar daripada itu dalam pembelajaran atau dalam praktek mungkin sedikit belum ada, tapi dalam misalnya waktu class meeting anggota OSIS kan banyak tuh yang terbaur di dalam itu. Jadi saya serahkan kepada anak tuh, alhamdulillah berjalan dengan baik. Kepanitiaan ke pesertanya, atletnya sesuai dengan kita inginkan seperti itu. Gitu Kak. Ya, terima kasih Kak Rahmat. Benar sekali yang disampaikan oleh Kak Rahmat. Sebetulnya sport education model ini yang belum kita ketahui itu apa sebenarnya. Ternyata sebelumnya telah kita lakukan hal yang seperti ini. Tapi yang namanya yang belum kita ketahui ya Kak Rahmat. Ternyata ini nama kategori model pembelajarannya. Jadi nantinya model pembelajaran SEM ini nanti bisa kita masukkan ke dalam modul ataupun RPP di dalam pembelajaran kakak-kakak. Jadi contohnya mungkin kakak-kakak membuat sebuah event untuk nantinya event class meeting lah yang disampaikan oleh Kak Rahmat tadi. Itu mungkin kalau di tingkat SMP dan tingkat SMA, saya rasa itu sudah bisa menerapkan model pembelajaran yang seperti ini. Karena sejauh ini mungkin anak di tingkat SMP dan SMA itu telah mampu terhadap nantinya tugas-tugas yang diembannya nanti. Contohnya, dia mungkin sebagai wasit, dia sebagai juri, nantinya dia sebagai pelaksana, panitia, ataupun nantinya dia sebagai kesehatan apa namanya itu P3K tuh tim kalau di SD itu mungkin dokter kecil tuh Kak. Mungkin kan di tempat kakak-kakak sekalian tuh tingkat SMK itu ada untuk UKS-nya. Jadi nanti untuk UKS itu bisa sebagai pelaksana tim P3K-nya kakak-kakak. Mungkin itu bisa kita terapkan nantinya di model pembelajaran yang kita lakukan. Jadi ini sangat meningkatkan minat anak ini kakak semuanya di dalam pembelajarannya. Baik kakak, kita lanjutkan. Masih seputar pertanyaan kakak-kakak. Jadi sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentik? Ini yang kita pelajari kemarin tetap Maya sebelumnya kakak. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap sport education model sudah mendukung penilaian asesmen otentik ini kakak? Jadi ujungnya di sini paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap sport education model ini sudah mendukung pembelajaran yang kakak-kakak terapkan? Nantinya sistem penilaiannya bisa kakak-kakak memakai asesmen otentik. Silakan kakak. Mungkin di sini kan kemarin penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, penilaian kita sebagai guru. Jadi nantinya silahkan kakak-kakak masukkan satu di antara yang 3 tadi. Bagaimana sistem penilaian yang kita terapkan di dalam pembelajaran ataupun modul RPP yang kita terapkan. Jadi yang disampaikan oleh Kak Alek mungkin kepada Kak Rahmat kemarin ya Kak. Bagaimana kategori penilaian itu bukan rentang nilai Kak, tapi melainkan halnya adalah kategori berkembang ataupun baik, cukup, sangat baik. Itu nantinya rentang ataupun pagu penilaian yang kita terapkan di dalam asesmen otentik ini kakak-kakak. Jadi mungkin yang pertama 2 gerakan yang dilakukan mungkin baik,
gerakan, mungkin 4 gerakan cukup baik. Nanti kalau 5 gerakan yang sudah bisa dilakukan anak tersebut, mungkin itu sangat baik. Mungkin itu rentang penilaian yang kita lakukan di dalam asesmen otentik ini. Jadi nantinya di dalam sebuah modul ataupun RPP yang kakak buat nantinya, silahkan kakak-kakak tambahkan kembali cara penilaian yang kakak terapkan terhadap model pendidikan gerak yang kakak lakukan. Itu nantinya salah satu aksi nyata yang kakak buat nantinya terhadap videonya nanti kakak-kakak. Jadi nanti di dalam video itu kakak buat kembali, itu nanti lebih kurang 30 menit. Kakak ambil inti pembelajaran saja, apa contohnya model pendidikan gerak yang kakak lakukan. Contohnya mungkin senam lantai. Kakak ambil testimoninya langsung, ataupun kesimpulan, ataupun refleksi dari peserta didik kita. Contohnya setelah kita melakukan gerakan ataupun materi role pembelajaran kita, role ke depan, itu kita minta secara langsung testimoni terhadap peserta didik kita. Nah, apa pengalamanmu terhadap pembelajaran kita hari ini? Bagaimana tanggapan anak tersebut terhadap pelajaran yang telah kita lakukan atau peserta didik lakukan tersebut? Mungkin contohnya, baik Pak, pelajaran yang kita lakukan hari ini sangat menarik karena pembelajaran ini bisa meningkatkan ini contohnya Kak. Jadi nantinya itu ada struktur untuk testimoni ataupun model pendidikan gerak yang kakak-kakak lakukan. Selalu meminta umpan balik feedbacknya tentang pembelajaran yang kita lakukan kakak-kakak. Mungkin ada yang kurang dari kita menyampaikan materi kepada anak, mungkin anak kurang bersemangat. Jadi boleh kita minta testimoni ataupun refleksi terhadap peserta didik kita. Mungkin di setiap pembelajarannya kita minta 2 orang, 3 orang dari peserta didik kita. Mungkin jawaban itu tidak akan sama Kak. Mungkin jawaban yang Pak, besok kalau ini, Pak waktunya kurang lama, Pak yang ini sangat menyenangkan Pak, ini. Itulah salah satu contoh refleksi terhadap anak kakak-kakak. Jadi terhadap peserta didik kita di dalam model pendidikan gerak. Jadi inilah nantinya di dalam pertanyaan ini adalah salah satu contohnya kakak-kakak memasukkan kembali ke dalam RPP ataupun modul kakak-kakak yang telah kakak upload di modul 1.6 kemarin. Silahkan kakak masukkan kembali salah satunya asesmen otentik yang telah kita pelajari nanti kakak-kakak. Jadi tugas kakak di dalam aksi nyata ini nantinya ada 3, kalau tidak salah kakak, 3 tugas. Yang pertama, masukkan modul ke dalam modul kakak-kakak tentang asesmen otentik ini. Kemarin kan di dalam modul kakak-kakak semua itu belum terdapat asesmen otentik. Jadi nanti silahkan kakak masukkan kembali. Setelah itu kakak upload bersama dengan video materi yang kakak-kakak lakukan. Jadi nanti kakak-kakak membuat video kembali untuk pembelajaran yang kakak lakukan. Jadi untuk testimoni ataupun refleksinya, silakan kakak-kakak minta terhadap peserta didik kita di akhir kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Baik kakak-kakak, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Boleh? Izin Kak, untuk aksi nyata itu berapa menit Kak durasinya kali Kak videonya? Maksimal 30 menit cukup Kak. Ambil bagian inti pembelajaran kita saja. Oh, yang 30 menit itu untuk inti saja ya, belum pembukaan dan penutup. Cukup untuk mengambil bagian inti saja Kak. Sampai bagian penutupnya, refleksi contoh kita terhadap anak. Bagaimana anak-anak, apakah senang olahraga hari ini? Mungkin Kak Asmiati kan sering menanyakan, apalagi di tingkat usia dini. Mungkin selalu kita bagaimana itu Kak. Iya Kak, kalau untuk usia dini kan nggak mungkin refleksinya tertulis, pasti langsung bertanya dan langsung dijawab oleh anak-anak, kan seperti itu.
Betul Kak, boleh. Itu berarti nanti diunggah sekaligus RPP-nya yang kita ajarkan di videonya ya Kak? Betul Kak. Untuk RPP-nya silakan kakak-kakak masukkan kembali, itu ada asesmen otentik. Asesmen otentik itu ada di LMS kakak-kakak. Jadi untuk contohnya kan rubriknya kan ada tuh di LMS. Silakan kakak-kakak masukkan kembali ke dalam LMS beserta dengan nanti video pembelajarannya. Nanti kakak-kakak untuk penilaian kakak-kakak itu berdasarkan rubrik. Jadi ada enggak kakak-kakak memasukkan hal yang seperti itu? Contohnya kakak masukkan asesmen otentiknya ada. Itu rubrik yang menilai nanti kakak, tidak poin. Jadi nanti penilaiannya itu berbentuk rubrik. Jadi mungkin kakak-kakak telah masukkan asesmen otentiknya ada ini, penilaiannya ini, ataupun nanti refleksi terhadap anaknya ini, inti pembelajarannya ini. Itu nanti kakak-kakak dinilai secara rubrik. Jadi nanti kakak-kakak silakan lakukan, nanti itu ada di slide yang selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kakak? Masih ada pertanyaan? Boleh? Tahu bagaimana Kak Marunas? Lanjut? Lanjut. Siap Kak. Jadi tujuannya ini adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi keterampilan pedagogik seorang guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Jadi ini tujuannya, merubah paradigma perubahan diri, itu intinya. Jadi tugas yang kedua, ini mungkin materi yang kita yang kedua dan juga yang terakhir tentang modul ini. Yang kedua adalah penjelasan tugas aksi nyata yang nantinya kakak-kakak lakukan. Baik, kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Ini silakan kakak-kakak foto ataupun screenshot tentang pengantar tugas nantinya yang kakak-kakak lakukan. Jadi di sini yang A, boleh kakak-kakak foto dulu, boleh? Itu kakak-kakak screenshot tentang nantinya untuk proses pembuatan aksi nyata kakak-kakak. Yang A, pengantar tugas. Jadi setelah mempelajari modul 1 dan 2, ini telah kita lewatkan, kakak-kakak dapat diharapkan mengimplementasikan. Jadi mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik di kelas yang diampu. Boleh Kak Asmiati? Enggak Kak, kepencet Kak. Oke, siap Kak. Oke. Jadi siap Kak. Nanti kakak-kakak silakan mungkin di kelas yang paling kakak-kakak bisa melakukan kegiatan ini, yang bisa kakak kondisikan silakan, yang akan dinilai oleh Fasil melalui LMS. Jadi kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, ini termasuk modul ataupun RPP pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Jadi refleksi ini kakak lakukan setelah pembelajaran, kakak lakukan. Jadi refleksi ini bisa nantinya kakak-kakak terhadap peserta didik. Jadi setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini kakak silakan dipoto dulu ataupun di screenshot. Keterampilan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik merupakan salah satu kompetensi ataupun kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK ini kakak-kakak. Yang jadi nantinya keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek tersebut. Jadi yang di sini ada 3 aspek nantinya. Yang pertama mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif.
Yang keduanya menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Yang ketiga C, merancang dan menerapkan asesmen otentik di dalam pembelajaran PJOK. Jadi kakak-kakak bisa nantinya merancang ataupun menerapkan langsung bagaimana asesmen otentik ini kakak terapkan di dalam pembelajaran kakak-kakak semuanya. Nah, itu intinya, Kak. Saya rasa sangat mudah ini nantinya kakak-kakak menilai peserta didik kita dengan asesmen otentik ini. Apalagi nantinya teman antar teman, diri sendiri, ataupun kita sebagai guru nantinya. Bisa salah satunya kita masukkan ke dalam merancang sebuah modul. Jadi yang selanjutnya, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai nantinya berdasarkan yang pertama RPP atau modul ajar kakak-kakak yang kakak buat nantinya yang sudah dibuat memuat rencana asesmen otentik. Nah, apakah nantinya modul yang kakak buat tersebut apakah sudah melibatkan pembelajaran asesmen otentik. Jadi penilaiannya kakak-kakak. Yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK ataupun praktik kakak-kakak mengajar di kelas masing-masing. Nah, jadi nanti silakan kakak-kakak upload kembali itu videonya dengan RPP. Silakan kakak-kakak. Jadi sedikit bedanya kakak. Kemarin kan video pembelajaran yang kita lakukan dengan setelah itu diminta RPP. Setelah itu sekarang kakak masukkan cara penilaian otentiknya di dalam modul tersebut. Setelah itu simulasikan di dalam pembelajaran PJOK yang kakak-kakak lakukan. Itu maksudnya. Bagaimana kakak? Sejauh ini ada pertanyaan? Bungkus kerabat? Bagus. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini rekaman video berisi satu kegiatan pembelajaran awal, boleh sedikit mungkin pembahasannya boleh. Yang kedua kegiatan inti dan ini maksimal 30 menit tanpa edit. Yang ketiga kegiatan pembelajaran akhir, ini adalah refleksinya kakak-kakak. Refleksi setelah pembelajaran yang kita lakukan itu bagaimana menurut peserta didik kita. Jadi kita minta testimoni ataupun refleksi terhadap pembelajaran kita hari itu tersebut. Nah, itu maksudnya kakak-kakak. Jadi untuk selanjutnya dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran itu tentang RPP ataupun modul dan video yang kakak unggah sejalan tidak. Dan contohnya materinya A6 lantai ini yang kakak minta testimoninya terhadap pembelajaran itu seperti apa. Setelah itu videonya pas enggak yang kakak-kakak upload tentang materi tersebut. Baik, kakak bagaimana? Sudah dipoto? Nanti kakak silakan. Itu juga boleh. Kak, izin. Oke, sip Kak. Ini video ini nanti boleh diedit atau video utuh gitu Kak? Video utuh Kak. Video utuh 30 yang menit ya, berdurasi 30 menit. Nanti kalau kakak-kakak edit, nanti terbaca juga nanti Kak. Nanti silakan kakak-kakak cut saja nanti. Umpamanya contoh pemanasan. Boleh kakak-kakak lakukan sebentar. Nanti mengingat durasi cuman 30 menit. Contohnya pemanasannya mungkin agak sebentar kakak-kakak sesuaikanlah. Setelah itu nanti video pembelajaran intinya seperti apa? Sesuai tidak yang kakak-kakak? Berarti boleh di-cut itu ya Kak ya? Boleh Kak. Pembelajarannya Kak, bukan videonya. Oh, bukan videonya. Bukan, pembelajarannya. Umpamanya contohnya mungkin pembelajaran kakak-kakak lakukan mungkin
dipersingkat sedikit. Itu contohnya. Oh, contohnya pemanasannya sedikit Ah, saja iya, gitu. boleh. Kakak modifikasi lah istilahnya. Boleh. Nah, nanti kakak-kakak ini yang keempatnya refleksi ataupun testimoni terhadap peserta didik kita. Bagaimana umpan balik flashback-nya terhadap pembelajaran hari tersebut. Jadi mungkin kita minta pencerahan terhadap anak-anak kita. Mungkin selama ini mungkin ada yang kurang terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Itu intinya kakak. Mengingatkan kita kembali. Mungkin selama ini kita jarang menanyakan mengenai materi yang kita lakukan. Oke, mungkin selesai anak tuh berterbangan langsung. Kita tidak menanyakan tentang materi yang kita lakukan hari itu. Apakah anak senang, apakah anak jenuh. Kalau seandainya jenuh, anak tersebut mungkin bosan dengan materi yang kita lakukan. Mungkin kita bisa menganalisis kembali di mana bagian kekurangan-kekurangan yang kita lakukan kakak-kakak. Baik, kita lanjutkan. Penjelasan teknis aksi nyata. Jadi di sini hanya ada satu bukti dari rekaman ataupun tindakan. Jadi moda penugasan mandiri itu tugas mandiri. Praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus. Peserta didik dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik. Pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Aspek penilaian lini masa dan mengevaluasi refleksi dengan baik dan benar. Kita lanjutkan. Jadi selanjutnya kakak-kakak, kembangkan RPP atau modul ajar kakak-kakak pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan, cukup satu pertemuan saja. Mungkin di situ kan biasa kakak tulis 2 kali mungkin 40 menit kalau jenjang SMP 40 kak. Mungkin 2 kali 40 menit, 3 kali 40 menit. Sekarang cukup kakak buat di sini untuk satu pertemuan. Jadi mungkin 1 kali 40 menit saja. Itu contohnya. Pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat kepada peserta didik. Jadi nanti silakan kakak desain sendiri, itu contohnya. Yang kedua nantinya dalam mengembangkan RPP ataupun modul ajar, silakan kakak-kakak foto. Ajar meliputi ataupun melihat kembali. Jadi yang A dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah kakak-kakak kerjakan di modul 1.6. Kemarin kan sudah kakak upload modul itu, tidak masalah. Cuman kakak edit sedikit, kakak masukkan di dalam tersebut dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, backward design. Backward design-nya jangan kakak-kakak lupakan. Backward design kan tujuan pembelajarannya di awal modul. Jadi tentukan dulu tujuan pembelajaran kita. Contohnya cukup satu tujuan boleh kakak. Peserta didik bisa melakukan praktek role ke depan, Cukup kakak. Itu contoh backward design diletakkan di awalnya kakak. Sesudah itu bagaimana nantinya kakak-kakak masukkan asesmen otentiknya. Mungkin kakak masukkan penilaian antar teman. Jadi kakak silakan berikan lembaran penilaian tersebut kepada peserta didik kita. Contohnya si A dan si B. Si A menilai gerakan yang si B. Oke, gerakannya bagus. Mungkin yang kurang ini. Mungkin di sini penilaiannya mungkin baik, cukup baik, dan sangat baik nantinya. Silakan kakak-kakak sesuaikan. Itu ada di dalam LMS untuk rubrik ataupun penilaiannya. Jadi pengetahuan keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan di dalam tujuan. Jadi sikap apa, materinya apa di dalam tujuan pembelajaran tersebut. Itu contohnya. Jadi tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Silahkan kakak-kakak sesuaikan materinya yang bisa ataupun lebih dominan lah yang bisa dilakukan oleh
peserta didik kita. Contohnya mungkin di dalam permainan bola besar, bola kaki mungkin passing menggunakan kaki dalam, kaki luar. Nah, itu contohnya. Cukup satu tujuan pembelajaran saja. Itu adalah salah satunya contohnya nanti acuan kita untuk melakukan atau membuat sebuah RPP satuan pendidikan. Contohnya Kak Asmiati tadi Kak ya Kak, untuk sama-sama merancang sebuah modul pembelajaran yang dilakukan. Itu contohnya Kak. Menyesuaikan dengan aset yang ada di sekolah kita. Contohnya mungkin kita di SMP, SMA mungkin kalau untuk renang contohnya dulu. Tidak mungkin anak kita suruh berenang di arus yang deras. Mungkin kita sesuaikan contohnya cukup melakukan prakteknya di atas matras contohnya dengan melakukan hal tersebut. Jadi bagaimana anak tersebut melakukan penyesuaian gerakannya kakak-kakak. Jadi kita bisa merancang sebuah modul satuan pendidikan. Jadi tidak seperti mungkin yang sebelum-sebelumnya ya Kak Maronas. Kita ambil, kita download, kita print, kita simpan setelah itu ya Kak. Oke, mungkin tidak seperti itu. Itu mungkin itu membenah diri kita, kakak-kakak. Mungkin sebetulnya tidak susah kakak kalau kita mau mengerjakan. Itu memudahkan diri kita juga saat penilaian yang real terhadap peserta didik kita. Itu tujuannya. Kakak. Jadi yang selanjutnya, implementasikan pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasikan kebutuhan belajar peserta didik kita dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Ya, itu telah kita lakukan juga dengan mempertimbangkan isu-isu sosial. Nah, jadi kita menimbangkan isu-isu sosial juga Kak Maronas. Mungkin isu-isu yang telah kita pelajari, mungkin guru olahraga ini hanya ini. Itu kita pertimbangkan juga. Nah, itu kan menghilangkan isu-isu itu nanti Kak, tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Dan selanjutnya, memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan asset-based thinking. Berbasis kekuatan itu maksudnya asset-based thinking itu aset yang ada di lingkungan sekolah kita. Mungkin asetnya tidak ada, tapi olahraganya ada kan tidak mungkin Kak. Bola kakinya tidak ada, tapi anak bermain bola kaki di dalam RPP kan tidak mungkin. Di dalam penilaiannya ada passingnya, tetapi real kenyataannya tidak pernah kita lakukan. Itu contohnya berbasis kekuatan ataupun asset-based thinking kakak-kakak dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif. Jadi tujuan pembelajaran yang kita lakukan nantinya adalah efektif kakak-kakak dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran yang kita lakukan. Itu maksudnya. Bagaimana Kak Maronas, kakak-kakak yang lain? Bisa kita pahami? Kalau bisa kita lanjutkan. Silakan. Lanjut. Oke, siap Kak. Yang D menggunakan pilihan salah satu model instruksional. Nah, ini kan telah kita pelajari juga sebelumnya, Kak. Yang pertama, instruksional, dan yang kedua, non-instruksional. Itu sudah kakak-kakak lakukan. Nah, itu di pembelajaran kita tatap muka. Itu sudah ada kakak-kakak dokumentasikan ya, Kak. Nah, bisa kakak-kakak berpedoman kepada materi itu lagi. Nanti yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran juga telah kita lakukan, model pembelajaran sport education juga telah kita lakukan, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dengan kondisi sekolah kakak-kakak. Jadi harus sesuai dengan kondisi di sekolah kakak-kakak. Contohnya mungkin permainan bola voli, bola tidak ada, lapangan tidak ada, kan tidak mungkin. Jadi mungkin kakak-kakak sesuaikan dengan aset yang tadi. Salah satunya aset yang ada di sekolah kita. Itu maksudnya kakak-kakak. Yang E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Jadi nantinya inilah yang dinilai di dalam rubriknya kakak-kakak. Harus ada rancangan asesmen otentiknya.
dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model materi yang kakak pilih, contohnya apa, terserah kakak-kakak. Untuk lebih bagusnya, itu dipilih materi yang sangat dikuasai oleh peserta didik kita. Saya rasa kakak-kakak yang lain mungkin sudah paham tuh, apalagi setelah melakukan video PPG ya Kak Marunas. Betul. Itu kakak. Sebenarnya kalau PPG ini agak sedikit lebih didahulukan sebelum PPG, pasti lebih bagus lagi kan Kak Marunas? Ya, karena melalui PKG ini bisa memahami dan bisa diterapkan pada PPG. Itu Kak. Pembelajarannya. Itu sayangnya sedikit Kak, kegiatan kita ini agak mundur. Jadi apalagi kalau seandainya di awal-awal semester, itu mungkin agak lebih menolong kita di dalam pembelajaran ataupun saat melakukan PPG ini Kak. Jadi bagaimana Ya, betul Kak. Videonya, materinya seperti apa yang dipilih, kategorinya seperti apa, itu sesuaikan terhadap pembelajaran yang ada di sekolah kita. Itu contohnya. Kita lanjutkan. Kemudian kakak unggah ataupun kakak-kakak upload RPP-nya atau modul ajar yang sudah kakak buat. Itu kan membuat rencana asesmen autentiknya yang tadi. Setelah itu rekaman videonya pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK ataupun praktik kakak-kakak. Selanjutnya masukkan ke dalam LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Jadi ada due date-nya nih kakak-kakak. Nanti kakak-kakak membuat tugas. Saya rasa sudah sempurna, tapi nilainya kok nggak maksimal. Jadi ini yang kita takutkan bersama-sama kakak. Jadi jangan sampai melewati waktu yang telah ditentukan oleh sistem. Kita kalau masalah sistem tidak bisa kita melawan sistem Kak Marunas, kakak-kakak yang lain. Langsung dipotong. Tanpa peringatan, tanpa aba-aba, langsung di-cut nilai kita kakak-kakak. Jadi saya berharap kepada kakak-kakak semuanya, mudah-mudahan nantinya tugas ini bisa terselesaikan sebelum waktu due date-nya. Nanti kakak-kakak itu yang kita takutkan. Videonya maksimal, modulnya maksimal, tapi yang kita dapatkan nilainya kurang maksimal. Itu nantinya jangan sampai sebelum due date pada LMS. Jadi mungkin Kak Asmiati ini sharing ya Kak, terkena due date ya Kak. Mute Kak, mic-nya Kak. Mic Kak. Padahal dari kemarin udah disusun ini Kak yang modul 2.1 sampai 2.5. Tapi terkendala di perangkat saya. Oke, siap Kak. Mungkin juga untuk gambaran kakak-kakak yang lain, mungkin agar lebih bisa mengupload lebih awal. Itu nanti supaya yang kakak-kakak terima nantinya juga maksimal. Baik, kita lanjutkan slide yang selanjutnya. Di sini kakak, aspek penilaian. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi di poin pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan yang belajar. Kita sebagai seorang pendidik, yakinlah kita juga butuh kenyamanan untuk anak peserta didik kita nantinya melakukan praktek ataupun proses pembelajaran kakak. Yang kedua, interaksi yang berpusat kepada peserta didik itu interaktif, adanya timbal balik. Jadi itu refleksi tadi kakak. Timbal balik antara peserta didik dan guru kita sebagai seorang pendidik. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Jadi itu konsep penilaian asesmen autentik tadi, penilaian antar teman. Jadi itu juga dimasukkan. Yang kedua, 2B-nya, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif. Jadi kita sebagai seorang pendidik kakak-kakak, pemberian motivasi baik nantinya kakak-kakak lakukan di awal ataupun nanti di sesi akhir kegiatan pembelajaran kita, itu
sangat efektif nanti untuk menunjang pembelajaran yang kita lakukan. Selalulah berikan motivasi yang bersifat positif terhadap peserta didik kita nantinya untuk menunjang juga keefektivitas pembelajaran yang kita lakukan. Yang kedua di sini menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Yang pertama pembukaan. Proses pembelajaran contohnya di sini mungkin kita pembuka dulu bagaimana. Mungkin di PPG juga ada ya Kak Orus ya, kakak yang lain pembukaannya bagaimana, melakukan aktivitas pembelajarannya bagaimana. Yang selanjutnya pengembangan konten umpan balik waktu berjalan akademis. Nah, jadi waktu berjalan kegiatan kita. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Pendekatan itu harus perlu kita lakukan saat proses pembelajaran yang kita lakukan, kakak-kakak. Mungkin kita bisa memberikan sedikit motivasi-motivasi. Nah, kalau melakukan ini harus seperti ini, jangan seperti ini. Kita harus selalu mendampingi peserta didik selaku melakukan prakteknya. Mungkin kemarin jarang kita lakukan. Mungkin kita duduk agak sedikit jauh melihat anak melakukan praktek. Mudah-mudahan ini salah satunya menjadi salah satu contoh nantinya atau cerminan nantinya kakak untuk diri kita membenahi diri di dalam pembelajaran ini. Kak. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model penutupan. Proses pembelajarannya bagaimana? Nah, jadi di sini yang terakhirnya penutupan proses pembelajaran. Jadi bagaimana kita menutup sebuah pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin sebelumnya kita mungkin melakukan tidak ada penutupan, mungkin di sini inilah alur sebenarnya kakak-kakak yang kita lakukan di dalam sebuah pembelajaran tersebut. Jadi yang C, aspek penilaiannya merancang dan menerapkan asesmen otentik di dalam pembelajaran PJOK. Jadi nantinya kakak-kakak 3 aspek inilah yang dinilai dari aksi nyata kakak-kakak yang kakak-kakak buat. Yang di sini merancang asesmen otentik. Yang kedua menerapkan apa asesmen otentiknya. Jadi merancang, yang kedua menerapkan. Boleh kakak-kakak foto dulu atau di screenshot dulu boleh. Baik kakak, kita lanjutkan. Di sini yang D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Jadi di sini setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik pada satu kelas yang kakak-kakak ampuh dalam praktik mengajar, silahkan kakak-kakak lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Jadi di sini nantinya dengan petunjuk berikut, silakan kakak melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap. Nah, ini what, so what, dan no what. What apa dan no buat untuk apa. Jadi silakan kakak-kakak masukkan kembali tentang pembelajaran yang kakak lakukan. Kemarin kan sudah kita lakukan di pembelajaran tatap muka what, no what, dan so what. Jadi itu silakan kakak-kakak lakukan. Ini di dalam refleksinya. Ini tugas yang ketiga, kakak-kakak. Silakan kakak-kakak masukkan kembali. Kemudian tahap kedua adalah pertanyaan so what. Jadi yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil di dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Jadi silakan nanti kakak-kakak yang telah kakak-kakak lakukan masukkan kembali so what-nya untuk apa. Jadi yang selanjutnya, terhadap refleksi terakhir adalah pertanyaannya no what yang terkait dengan proses evaluasi. Jadi yang terakhirnya mengevaluasi pembelajaran yang kita lakukan. Jadi untuk yang terakhir, keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional dan manajerial kelas. Isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilakukan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran kakak-kakak.
Jadi itu intinya. Silakan kakak-kakak foto dulu. Nanti setelah itu silakan kakak-kakak kirim ke grup supaya nanti juga dapat dilihat oleh kawan-kawan kita, kakak-kakak yang lain. Oke, baik kakak, kita lanjutkan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Jadi ini adalah salah satunya hal yang juga perlu nanti kakak-kakak perhatikan dalam memberikan refleksi. Jadi yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jadi nanti silakan kakak lakukan. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan kita demi kesuksesan kita dalam pembelajaran. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan nanti kakak dalam refleksi kita. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya di masa yang akan datang. Itu salah satu contoh. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Jadi kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide-ide yang penting. Jadi yang terakhir, lihatlah ke masa depan. Nah, jadi ini intinya, lihatlah ke masa depan atau ke masa yang akan datang, kakak. Renungkan apa yang terjadi di dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkanlah ide atau gagasan kakak-kakak ataupun rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan tersebut. Jadi akan kakak lakukan setelah proses PKG ini. Jadi intinya kakak-kakak yang kakak lakukan nantinya bisa berdampak baik bagi pembelajaran yang kita lakukan nantinya selesai kegiatan PKG yang kita lakukan saat sekarang ini, kakak-kakak. Jadi inilah intinya yang 4 ini, kakak-kakak. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini adalah salah satu rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Ya, mungkin ini yang ditanyakan Kak Alek bersama Kak Rahmat saat tatap maya yang telah kita lakukan. Ini contohnya kurang, mungkin gerakannya tidak dilakukan, cukup. Berarti baik kita checklist tentang cukup. Baik, mungkin dia melakukan 2 gerakan yang sangat baik. Mungkin boleh Kak Nafi, silakan dulu Kak. Share. Mungkin kepencet ya Kak Rahmat. Kak Marunas. Sepertinya iya Kak. Pencet begitu Kak. Oke. Baik, kita lanjutkan Kak. Jadi inilah contohnya untuk menuliskan refleksi yang tadi. Ini yang what, so what, dan no what. Jadi inilah rubriknya. Ini ada salah satu contohnya. Peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Di sini sangat baiknya berarti peserta mampu mendeskripsikan kriteria ke dalam refleksinya. Semuanya mencakup. Mungkin yang baiknya mungkin 2, yang cukupnya mungkin 1, dan yang kurangnya mungkin tidak dilakukan sama sekali oleh peserta didik kita. Itu contohnya. Mungkin boleh kakak-kakak foto dulu, boleh? Oke, baik, kita lanjutkan kakak-kakak. Ini proses selanjutnya. Jadi inilah alur atau lin masa tugas kakak-kakak yang kakak kerjakan. Mungkin 1 minggu untuk kedepannya kita tidak ada
tatap maya. Mungkin ini adalah salah satunya proses untuk membuat tugas kakak-kakak. Jadi di sini jalur ataupun lini masanya kakak. Yang pertama penyusunan aksi nyata RPP atau modul yang kakak-kakak lakukan. Setelah sesi persiapan aksi nyata, yang kedua di sini penyusunan aksi nyata pembuatan video. Jadi setelah kakak-kakak siapkan RPP-nya bersama nanti rubrik penilaian asesmen autentik dari dalamnya, kakak lanjutkan pembuatan video pembelajarannya. Jadi yang kedua itu. Yang ketiga, upload. Kakak-kakak upload ataupun RPP, modul ajar dan video pembelajaran. Rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Jadi contohnya persiapannya hari ini, mungkin hari Minggu besok, hari Senin bisa kakak mulai. Rentangnya 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Yang selanjutnya yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi kakak-kakak setelah upload RPP atau modul dan selanjutnya upload video pembelajaran. Itu kakak. Yang kelima, refleksi aksi nyata ataupun tatap maya. Nantinya setelah kakak-kakak lakukan, kita lakukan kembali refleksinya terhadap tatap maya yang terhadap tugas yang telah kakak lakukan nanti. Setelah 8 hari penyusunan aksi nyata, baru nantinya kita melakukan Zoom lagi kakak-kakak ataupun tatap mayanya. Jadi ini lini masanya. Bagaimana kakak? Bisa kita lanjutkan atau bagaimana? Ada pertanyaan boleh. Lanjut. Oke, siap Kak Marunas. Kita lanjutkan. Sampailah kita di materi yang ketiga, diskusi dan tanya jawab. Boleh? Silakan kakak-kakak. Mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang tugas nantinya di dalam aksi nyata yang kakak-kakak lakukan. Boleh mungkin di hal yang lain yang mungkin dirasa perlu juga boleh kakak-kakak diskusikan. Di sini sifatnya hanya diskusi. Silakan, bebas kakak. Oh ya kakak, juga saya ingatkan kembali itu tentang mungkin ada sebagian dari kakak-kakak yang belum mengumpulkan video pembelajaran di modul 2.1 kakak-kakak. Nantinya silakan kakak-kakak mungkin sambil mengambil video yang ini, silakan sebelumnya kakak-kakak ambil dulu juga boleh. Mungkin kakak masukkan video yang ini juga boleh, tidak masalah. Asal di sini nantinya kakak ambil videonya dulu, itu adalah salah satu kemudahan yang kakak-kakak lakukan. Silakan kakak-kakak upload kembali. Memang kalau tidak ada waktunya untuk pembuatan videonya, cukup nanti kakak-kakak masukkan video ini ke materi yang sebelumnya. Itu kakak. Mungkin kalau tidak bisa ataupun waktu yang tidak ada untuk mengambil videonya, nanti silakan kakak masukkan video yang ini kakak. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Mungkin ada diskusi ataupun yang perlu dipertanyakan, boleh silakan kakak. Kak Marunas, sudah dipoto semuanya kak? Udah kak. Oke, siap. Silakan nanti berbagi di grup ya kak. Di grup kecil juga boleh, di grup besar juga boleh nantinya, supaya kakak-kakak yang lain mengetahui nanti bagaimana alur dari pembuatan aksi nyata kita kakak-kakak. Tuh. Kak Rahmat gimana kak? Aman? Terbungkus? Aman. Mungkin ada yang sedikit kurang paham, boleh untuk berbagi kepada kakak-kakak yang lain. Atau mungkin sudah ada membuat video karena telah melihat LMS terlebih dahulu juga boleh. Ini untuk aturannya juga, untuk alurnya juga mungkin ada di LMS kakak-kakak semua. Itu pun nanti boleh kakak-kakak ataupun Kak Marunas silakan share kembali di dalam grup. Nanti untuk mempermudahkan kakak-kakak yang lain
di dalam pembuatan tugas aksi nyatanya. Jadi kakak-kakak semuanya, pada akhir sesi kita hari ini, ataupun kakak-kakak semuanya, yang pertama merefleksi koneksi antar materi. Jadi nantinya materi yang pertama, ataupun modul yang pertama dengan modul yang kedua, itu nantinya terkoneksi. Jadi nantinya hubungan dari modul yang pertama dan kedua itu nantinya sesuai jalurnya, aturannya, ataupun alurnya. Jadi yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Nanti kakak-kakak dapat memahami kembali. Kalau memang tidak paham, silakan diskusi ataupun tanya jawab di grup juga boleh, kakak-kakak silakan. Ataupun nanti di Japri juga boleh. Nantinya memahami tugas aksi nyata yang kakak-kakak lakukan nantinya di pertemuan berikutnya, kakak. Oke, bagaimana kakak? Kita lanjut? Oke, siap. Kita lanjutkan. Yang kelima, penutup. Jadi, mungkin sebelum kita tutup, masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai tentang tugas-tugas yang kakak-kakak lakukan. Boleh? Mungkin untuk tugas-tugas yang sebelumnya juga boleh. Itu insya Allah untuk proses tugas kakak-kakak akan saya share besok pagi di mana bagian yang kurang ataupun bagian yang belum kakak kerjakan, insya Allah akan saya kirim besok pagi. Nantinya silakan kakak-kakak lengkapi kembali bagaimana nantinya tugas-tugas yang belum kakak kerjakan. Tuh. Yang terakhir kakak-kakak di sini ada mungkin pantun kakak-kakak. Mungkin boleh kita bacakan dulu. Itu yang pertama. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata-kata yang salah, mohon bisa dimaklumi ya kakak-kakak. Di sini kita sifatnya sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita ke depannya menjadi orang lebih baik lagi di dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Yang kedua di sini, pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dengan roti. Bersama guru PJOK yang hebat-hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Jadi mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi terhadap kakak-kakak yang lain dan juga menjadi inspirasi tentunya terkhususnya bagi peserta didik kita di sekolah kita masing-masing, khususnya di Indonesia ini kakak-kakak pada umumnya ya. Mungkin kita lanjutkan. Inilah mungkin slide yang ditunggu-tunggu ya Kak Marunas, Kak Rahmat. Sampailah kita di penghujung slide di sini. Terima kasih. Mungkin ada slide yang selanjutnya. Boleh kita slide dulu Kak? Ternyata tidak ada Kak Marunas dan Kak Rahmat. Boleh? Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada refleksi ataupun pertanyaan-pertanyaan mengenai tugas ataupun boleh Kak? No. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Cukup? Cukup Kak. Rasanya cukup Kak, udah pas kayak ini. Oke. Tinggal memikirkan tugas kan Pak Maru. Oke, siap Kak. Oke Kak Rekani, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, baik. Bagaimana kakak? Kita bungkus? Bungkus. Kak. Oke kakak, kalau memang kurang paham tentang ataupun tugas-tugas nantinya yang kakak lakukan, silakan nantinya saling memberi masukan di dalam grup ataupun
boleh juga dijapri saya kakak-kakak. Mungkin baik kakak semuanya, kita bungkus. Bungkus. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak semuanya. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi di dalam kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita tidak jenuh dengan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan ataupun pengembangan kompetensi kita sebagai seorang guru ini nantinya juga bermanfaat bagi kita selaku seorang pendidik. Jadi baik kakak-kakak semuanya telah berpartisipasi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baik kakak, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, baik kita berdoa mudah-mudahan di mana kegiatan kita ini nantinya bisa kita terapkan kita di dalam pembelajarannya dan juga nantinya bermanfaat juga untuk orang banyak. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Kak, sebelum ditutup, boleh kita untuk sesi foto bersama dulu Kak? Boleh? Mungkin Kak Rahmat, boleh Kak? Untuk kakak-kakak yang lain boleh untuk